Video tadi menjelaskan sebuah profil sekolah, yakni SDN 182 Siau Dalam, sekolah tempat saya sehari-harinya mengajar dan juga bertugas sebagai kepala sekolah, yang hari ini atau saat ini kondisi sekolah sudah cukup baik, berprestasi, baik siswa, guru, dan kepala sekolahnya. Tapi untuk sampai di situ butuh perjuangan yang berat, perlu perjuangan yang panjang karena jalan yang dilalui begitu melelahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya Burhanuddin selaku guru PAI dan juga merangkap sebagai kepala sekolah sebagai tugas tambahan berbagi cerita tentang perjalanan saya setiap harinya menuju sekolah yang terletak di Desa Siau Dalam, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih. Begitu memasuki jalan desa, roda motor langsung bergulat dengan jalan sempit, jalan licin dan berlumpur setiap meter menuju keseimbangan. Di tengah perjalanan, saya sering berhadapan dengan truk-truk pengangkut hasil alam yang memenuhi jalan badan. Melewatinya butuh keberanian dan kehati-hatian. Ada kalanya saya mendapati truk dan yang tumbang di tengah jalan. Roda tersangkut lumpur, bak terperosok ke kubangan, atau patah karena beban terlalu berat. Jalanan yang rusak parah membuat siapapun bisa kalah oleh keadaan. Ketika itu terjadi, saya harus turun, mendorong motor, atau mencari jalur alternatif yang lebih aman meski jauh. Memasuki jalan provinsi, lebih lebar tetapi tak kalah hancur kondisi. Memasuki jalan provinsi, lebih lebar tetapi tak kalah hancur kondisi. Memasuki jalan provinsi, lebih lebar tetapi tak kalah hancur kondisi. Memasuki jalan provinsi, lebih lebar tetapi tak kalah hancur kondisi. Memasuki jalan. Hampir setiap pagi atau setiap hari, kemacetan terjadi akibat padatnya lalu lalang kendaraan dan orang-orang yang melintasi. Jika terjadi kemacetan panjang yang tidak bisa diurai karena mobil terpuruk, terkadang petugas mendatangkan alat berat untuk membantu mobil yang terpuruk atau saling bahu-membahu mendorong mobil. Terkadang mobil ambulan pun tidak bisa lewat, yang akhirnya harus didorong bersama
dan ditarik oleh supir dan para pejalan kaki yang lewat. Terkadang mobil ambulan pun tidak bisa lewat, yang akhirnya harus didorong bersama. Lagi-lagi alat berat menjadi andalan untuk mengangkat kendaraan-kendaraan yang terpuruk dalam. Saya dan pengendara motor lainnya seperti siswa, murid, ataupun guru serta petani-petani dan lainnya terkadang terjebak parah di tengah-tengah kemacetan yang bisa berlangsung lama, bisa berlangsung berjam-jam. Inilah penampakan atau dari ketinggian nampak antrian panjang kendaraan-kendaraan, baik truk maupun kendaraan-kendaraan pribadi. Batang kelapa, batang pinang terpaksa digunakan, dipotong-potong oleh supir untuk menambal jalan-jalan yang berlubang dalam. Batang kelapa, batang pinang terpaksa digunakan, dipotong-potong oleh supir untuk menambal jalan-jalan yang berlubang dalam. Batang kelapa, batang pinang terpaksa digunakan, dipotong-potong oleh supir untuk menambal jalan-jalan yang berlubang dalam. Para sopir truk kadang harus menginap di jalan. Terkadang buah yang dibawa tidak lagi segar untuk sampai di pabrik. Buah busuk atau kering di mobil. Para sopir truk kadang harus menginap di jalan. Terkadang buah yang dibawa dari jalan provinsi menuju sekolah, saya juga harus masih melewati sebuah jalan kabupaten atau jalan menuju desa Siau Dalam. Untuk menghindari jalan yang rusak dan macet, saya terkadang melewati jalan-jalan setapak dengan penuh semak belukar, melintasi jembatan di atas sungai-sungai dalam. Lagi stop. Lagi stop. Ketika pertama kali berkunjung ke sekolah ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Lapangan becek, kondisi perpustakaan, kondisi kelas banyak yang tidak layak. Pada saat musim penghujan, maka tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan di sekolah ini untuk kegiatan di luar kelas. Tidak bisa melaksanakan upacara, apel pagi dan siswa pun tidak bisa bermain karena kondisi lapangan yang becek dan banjir. Dengan komitmen yang tinggi selaku guru dan sekaligus kepala sekolah, saya berusaha dengan sekuat tenaga, menggunakan segala pikiran tenaga untuk bisa merubah sekolah ini lebih baik. Dan alhamdulillah sekolah ini hari ini mulai tampak bagus, menyenangkan dan menggembirakan.
Kondisi lapangan yang sebelumnya hancur atau becek tergenang air kini sudah mulai bisa digunakan karena adanya pemasangan komblok. Selain itu, di kegiatan keagamaan selaku guru agama, saya juga mengaktifkan kegiatan anak dan guru untuk melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat duha maupun sholat zuhur. Di sela-sela waktu, ada hari atau ada hari minggu-minggu tertentu, kami mengadakan tadarus Al-Quran untuk mengetahui kemampuan siswa-siswi kami dalam membaca Al-Quran. Aktivitas rutin kami di pagi Jumat adalah membaca Al-Quran juz 30, diselingi setiap minggu dengan membaca surah-surah pendek atau surah Yasin dan surah-surah pilihan. Untuk menunjang kesuksesan dalam ketuntasan membaca tulis Al-Quran di SDN 182, selaku guru agama bersama kepala sekolah, saya terus menganggarkan mengadakan Al-Quran, baik Al-Quran 30 juz, Al-Quran Iqra, dan Al-Quran juz Ammah, untuk menunjang kesuksesan siswa-siswi kami tuntas baca tulis Al-Quran.